yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita. Di antara nikmat yang kita rasakan, alhamdulillah, Rabu pagi ini kita dapat hadir kembali di Masjid Agung Al-Azhar untuk mengikuti kajian Rabu pagi dengan doa semoga rangkaian niat dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekarang tanggal berapa? 14 ya? 15. Oh. 15. Itu artinya penjajah Israel sudah berapa lama tuh? Sebulan berapa hari tuh? 38 hari. Saya mau menguatkan kembali tentang Bani Israel. Rabu bulan yang lalu tentang apa? Udah lupa juga. Semalam saya ngajar di masjid saya. Saya mengajarkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam beserta artinya. Satu persatu, kata per kata. Setiap saya coba artikan, lupa. Lagi ya, lupa gitu kan. Saya kasih tips bagaimana agar daya ingat kita ini kuat. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjaga kesucian kita. Artinya kita dalam kondisi yang suci. Misalnya tadi pagi kita bangun tidur, lalu sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh. Begitu sudah siang, mandi, batal, wudhu lagi. Jam 7 sampai di Al-Azhar misalnya, pengen pipis, pipis. Tapi jangan hanya pipis saja, wudhu lagi. Jam 10 pengen pipis lagi, pipis, wudhu lagi gitu. Jadi 24 jam itu kondisinya berwudhu. Bahkan ketika kita mau tidur, berwudhulah. Kata Nabi, barang siapa yang dalam kondisi tidur dan dalam kondisi itu dia suci dari hadas, maka selama dia tidur akan dijaga oleh malaikat, dan malaikatnya bukan hanya sekedar menjaga, tapi berdoa kepada Allah agar orang yang suci dari hadas dan tidur dalam keadaan suci, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau malaikat kira-kira doanya dikabulkan apa enggak? Insya Allah pasti dikabulkan. Bayangkan tuh, malaikat semalam suntuk berdoa kepada Allah agar orang yang dijaga sedang tidur dalam kondisi suci itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi untuk meningkatkan daya ingat kita, kita mesti harus banyak bersuci, berwudu agar terjaga kesuciannya. Oke ya. Baik, ini judulnya. Tahu bendera mana nih? Bendera Israel, bangsa yang terlaknat. Kenapa disebut dengan bangsa yang terlaknat? Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Maidah 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa. على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah melalui Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Gitu. Melampaui batas. Apa yang dilakukan oleh
Bani Israel saat itu, ketika mereka dibebaskan oleh Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun, lalu mereka diajak keluar dari Mesir. Begitu sampai di Sinai, mereka bilang sama Musa tuh, Musa, kami lapar. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa, mintakan sama Tuhanmu agar diturunkan makanan dari surga. Maka diturunkan makanan tuh. Makanannya apa? Combro atau ketupat sayur padang? Atau sate kambing? Enggak. Yang diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel itu manna dan salwa. Manna itu makanan yang rasanya manis, berarti kan energi itu. Tapi kalau manisnya berlebihan diabetes, lemes, ngantuk gitu kan ya. Ini terukur manna. Wassalwa, yaitu salwa. Salwa itu daging burung puyuh. Kalau manisan itu energi, kalau ini protein, gitu, protein. Berarti kan luar biasa tuh. Tapi setelah diturunkan makanan itu oleh Allah kepada Bani Israel, mereka minta ganti. Musa, kami bosan makan begini nih. Gimana kalau Allah berikan sajalah lada, gitu, bawang merah. Untuk apa? Nyayur asem. Dari makanan yang hebat manna wa salwa, mintanya sayur asem. Gitu kan? Itu satu. Yang kedua, ini kurang ajarnya Bani Israel ini begini nih, Yahudi ini. Suatu ketika mereka bilang, Musa, katanya engkau punya Tuhan, tapi kami enggak pernah melihat Tuhanmu seperti apa. Tolong bilang sama Tuhanmu, kami ingin ketemu. Nabi Musa gelisah tuh. Gelisah. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan kepada mereka? Tapi Nabi Musa nggak putus asa. Lalu pergi ke Bukit Sinai. Begitu ke Bukit Sinai, berdoa kepada Allah, ya Allah, kaumku ingin berjumpa dengan engkau agar engkau hadir menemui mereka. Jawaban Allah kepada Nabi Musa di luar ekspektasi dirinya. Allah bilang, okay, I will come to meet them, gitu kan. Saya mau datang untuk berjumpa dengan mereka. Yang benar ya Allah, gitu kira-kira gitu. Insya Allah saya mau datang. Kapan? Sabtu depan. Sabtu depan. Nabi Musa turun dari Bukit Sinai itu dengan riang gembira karena Tuhan mau datang menjumpai kaum Bani Israel. Disampaikan. Bani Israel begitu sangat sukacita tuh. Mereka menganggap kehadiran Tuhan itu seperti kehadiran pejabat. Pasang umbul-umbul. Lalu dipersiapkan masakan yang banyak. Itu dianggapnya Tuhan itu makan. Ingin berpesta pada saat Tuhan hadir. Begitu hari Sabtu sudah siap, tinggal makanannya saja tuh. Lagi dipersiapkan. Begitu habis asar, tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang datang kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Saya dari tempat yang sangat jauh. Untuk apa kemari? Saya lapar. Sudah beberapa hari belum makan. Terus saya mau minta makan. Bani Israel bilang, enak aja lu, datang-datang mau minta makan.
kerja dulu, bantu tuh kami tuh. Gak dikasih tuh. Si lelaki tua ini pergi lagi, datang ke kelompok yang lain. Jawabannya sama. Akhirnya menemui Nabi Musa. Dipikir, wah ini seorang nabi pasti sikapnya akan berbeda. Ternyata sama juga. Mau minta makan, bantu dululah kami itu untuk gotong apalah gitu kan, baru makan. Kami semuanya belum makan. Akhirnya maghrib tiba. Mungkin Tuhan akan hadir habis maghrib. Sampai Isya belum datang juga. Sampai jam 9 mereka mulai gelisah. Loh, sudah sampai jam 9 kok belum datang ya? Gitu. Jam 10, jam 11, jam 12 malam ngamuk itu Bani Israel. Dasar lu pembohong, pendusta, hoaks, gitu kan? Katanya Tuhan akan datang, tapi sudah ditunggu. Kami sudah siap, bayangkan umbul-umbul di mana-mana. Makanan untuk pesta sudah disiapkan. Mana Tuhanmu? Nabi Musa nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Akhirnya ngamuk tuh, diobrak-abrik semuanya. Nabi Musa pagi harinya sebelum subuh datang ke Bukit Tursina di Sinai itu. Lalu bertanya sama Allah, ya Allah, beberapa waktu yang lalu engkau menjanjikan untuk datang ke kaumku pada hari Sabtu, tapi ternyata engkau ditunggu nggak datang-datang. Akhirnya kaumku ngamuk, semuanya dihancurin. Apa jawab Allah? Musa, aku sudah datang kepadamu, tapi engkau cuekin kehadiranku. Gitu. Loh, saya nggak ditemui siapa-siapa, bahkan dia ketemu kamu. Tapi justru kalian semua mengusir kehadiranku. Nabi Musa diem. Apa yang dimaksud Allah itu? Allah akhirnya menjelaskan. Aku utus hambaku, lelaki tua yang datang kepadamu, meminta makan kepadamu, kepada kalian. Ternyata kalian tolak. Kehadiranku kepada kalian itu bukan mesti wujudku, tapi hambaku yang mesti kalian diberikan pertolongan, dicintai dan dikasihi. Nabi Musa lemes, gitu kan? Lemes itu. Begitu pula satu kali Nabi Musa pergi 40 hari ditinggal tuh, untuk mendapatkan 10 perintah dari Tuhan. Lalu Nabi Musa bilang sama Nabi Harun, tolong jaga Bani Israel, jangan sampai berbuat aneh-aneh. Ternyata ketika Nabi Musa pergi 40 hari, mereka tinggalkan, justru membuat patung keledai disembah. Nabi Musa itu marah, datang itu marah. Lalu diperintahkan, siapa yang mau bertobat? Angkat tangan, kami bertobat wahai Musa. Lalu Allah meminta kepada Nabi Musa, kaumnya yang bertobat itu harus bunuh diri. Itu tobatnya Bani Israel, bunuh diri. Kurang ajarnya lagi, ketika Allah menguji kepada mereka, mereka kan ibadahnya hari Sabtu ya, hari Sabtu. Sebagian nelayan itu kalau hari Sabtu libur pada beribadah. Selain hari itu mereka nyari ikan, tapi di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ikannya sedikit. Akhirnya mereka coba-coba cari ikannya di hari Sabtu. Ternyata ikan keluar semua dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, Sabtu berikutnya nggak beribadah tuh, nyari ikan.
Diingatkan oleh Nabi Musa, please jangan. Hari ini adalah hari yang suci bagi kita semua, please hadir. Ternyata enggak. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi monyet. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian Bani Israel itu terlaknat. Oke, sekarang dari manakah Bani Israel itu? Atau dari manakah orang Yahudi itu? Kan pertanyaannya seperti itu kan? Dari sini. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang mana? Apa? Indramayu, Irak Selatan, Ur. Lalu dia pergi ke Haran setelah diusir oleh bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Azar. Atau dalam buku yang lain disebut itu namanya bukan Azar, tapi ini, Masya Allah, Terah. Kenapa diusir? Karena Nabi Ibrahim selalu bilang, wahai ayah, please jangan bikin patung. Patung ini menyesatkan manusia. Karena sering diingatkan, Azar marah. Berisik kamu gitu kan. Lu berisik banget sih. Kalau lu nggak suka udah pergi aja dari sini. Diusir. Akhirnya setelah peristiwa pembakaran terhadap dirinya oleh Raja Namrus yang gagal itu, Nabi Ibrahim pergi tinggalkan Babilonia. Begitu sampai di Haran, Nabi Ibrahim diberikan mandat. Ya. Ini di dalam Al-Quran nggak disebut kapan Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Gitu. Tapi di kitab Kejadian itu bahwa Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ketika sudah mulai hijrah dari Babilonia menuju ke Haran. Dari Haran itulah kemudian sampai ke Palestina. Kemudian ke Hebron, menetaplah di situ Nabi Ibrahim. Gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya setelah berada di Hebron di Palestina, di sini ya. Nabi Ibrahim pekerjaannya itu sebagai pebisnis, pedagang. Lalu mencari peruntungan pergi ke Egypt di sini, ke Mesir. Ketika sudah sampai, hampir sampai di Mesir, ditanya oleh orang, Tuhan, mau kemana? Saya mau ke Mesir. Terus siapa itu di sampingmu? Istri saya. Diingatkan, Tuhan, kalau mau pergi ke Mesir, jangan bawa istri. Gitu. Kenapa? Karena rajanya suka istri orang. Nah, tapi nggak mungkin saya meninggalkan istri saya. Ya terserah kamu. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang sama Sarah, nanti kalau di checkpoint ditanya kamu siapa, bilang aja sepupu. Sepupu. Dan itu nggak dusta karena Sarah itu memang sepupunya Ibrahim yang kemudian diperistri. Nah, untuk mengelabui petugas di checkpoint, Nabi Ibrahim bikin ini peti. Dan Siti Sarah itu dimasukkan ke dalam peti. Tapi ternyata di checkpoint itu petinya dibuka, ternyata wanita cantik. Gitu kan? Ditanya, ini siapa? Ini sepupuku gitu. Ketika ditanya Sarah ditanya, iya saya sepupunya dia gitu. Tapi tentara Fir'aun itu sudah tidak percaya lagi karena dianggapnya ini orang cantik, pasti rajanya suka dan akan memberikan hadiah. Lalu dibawa ke kerajaan Mesir tuh. Begitu dibawa, rajanya senang sekali.
Ya biasa suku Kipti itu kan orangnya, kalau Bapak dari Ibu lihat orang Mesir, itulah suku Kipti, sukunya Fir'aun itu. Sementara Sarah itu berasal dari Ur, Irak Selatan, orang yang sangat cantik sekali. Raja senang. Tapi setiap raja akan melampiaskan hasrat seksualnya nggak bisa. Nggak bisa disentuh. Akhirnya ditanya, lu emang dari mana? Diceritakan bla bla. Terus kamu punya suami? Punya. Namanya siapa? Bang Ibrahim. Boleh nggak suruh ke sini? Ya boleh-boleh saja. Akhirnya Nabi Ibrahim diminta untuk datang ke istana. Ditanya, kamu ini siapa? Bla 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 bla. Oke. Berteman baik sama rajanya tuh. Karena berteman baik, suatu ketika raja ini sakit. Sudah mengambil puluhan tabib, memanggil puluhan tabib, tapi sakitnya nggak sembuh. Akhirnya dipanggillah Ibrahim. Ibrahim, saya sakit sudah lama, apakah kamu bisa menyembuhkan? Jawab Nabi Ibrahim, of course, saya bisa dengan seizin Allah. Akhirnya sembuh tuh. Kan salah satu pernyataan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran kan, wa idza maradtu fa idza maradtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Raja sembuh. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah selesai urusan bisnisnya di Mesir, izin mau pulang. Tuan Raja, saya mau pulang. Ntar dulu. Sehari lagi lah, ngineplah di istanaku gitu. Akhirnya begitu mau pulang, Nabi Ibrahim diberi hadiah macam-macam, dan hadiah yang paling istimewa adalah seorang perempuan namanya Hajar. Wih, keren kan? Hajar, hadiahnya perempuan. Sebagian para orientalis barat menganggap Hajar itu budak. Tapi sebagian yang lain mengatakan Hajar itu bukan budak, tapi keluarga raja yang diberikan kepada Ibrahim. Karena Ibrahim itu orang hebat, pebisnis handal, pebisnis mancanegara, itu butuh sekretaris, kira-kira begitu. Maka Hajar yang diberikan oleh raja Mesir itu untuk membantu bisnisnya Nabi Ibrahim. Akhirnya pulang ke Hebron. Di Hebron itulah Nabi Ibrahim selalu berdoa. Itu yang tercantum dalam surat As-Saffat ayat 100 tuh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Doa setiap hari. Lalu Sarah kemudian merasa prihatin, ini suamiku kok kepingin keturunan sementara usiaku sudah 71 belum bisa memberikan keturunan. Akhirnya di malam hari ketika Nabi Ibrahim berdoa, Sarah pun mendekati. Assalamualaikum bang. Oh, waalaikumsalam. Sarah, aku begitu banyak mendengar doa yang kau sampaikan. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Tapi aku mohon maaf, aku belum bisa melahirkan, belum bisa memberikan keturunan untukmu. Ya nggak apa-apa, orang Allah belum mengizinkan, belum memberikan amanah. Maksudnya begini bang, saya punya ide. Ide apa? Bagaimana kalau engkau nikahi Hajar? Nabi Ibrahim kan kaget. Kenapa? Karena rata-rata perempuan kan nggak mau dimadu kan? Justru Sarah ini menawarkan agar dirinya dimadu dengan Ibrahim menikahi Hajar. Nabi Ibrahim bilang, "His, yang benar kamu. Serius? Serius bang. Nanti kamu cemburu." Ya enggak lah, swear, aku enggak cemburu. Bener ya? Bener.
Akhirnya di dalam buku yang saya baca, Hajar itu dirias oleh Sarah. Dirias, dibedaki, pakainya merek Chanel dan SK2 gitu kan. Karena mau jadi pengantin gitu kan. Luar biasa, bukan Wardah lagi itu. Tapi produk-produk tertentu kan sudah diharamkan oleh MUI ya. Jangan sampai beli yang kemudian diharamkan MUI. Dan ternyata beberapa produk yang dari Israel itu nggak laku, nggak dibeli saat sekarang ini. Nggak dibeli. Sampai-sampai saya lihat restoran Yahudi itu sekarang diskon 40%, bayangkan. Meskipun diskon 40% nggak ada yang datang. Obrol gitu. Minuman yang tadinya itu 15.000 sekarang 5.000, tapi tetap nggak laku. Itu konsistennya kita tuh. Nah, akhirnya menikah. Begitu beberapa waktu Hajar hamil. Wah, seneng tuh Ibrahim. Sarah juga senang. Sukses. Tapi begitu Hajar kemudian melahirkan seorang laki-laki, diberi nama tuh oleh Nabi Ibrahim, namanya Ismail. Ismail itu artinya apa? Ism itu artinya nama, il itu artinya Tuhan. Nama Tuhan, asma Allah gitu. Nabi Ibrahim karena senangnya setiap hari itu berlama-lama di rumah Hajar. Akhirnya Sarah ini muncul rasa cemburu di dalam dirinya. Waduh, kalau ceritanya begini bisa gue ditinggalin sama Ibrahim. Gitu tuh, ditinggalin. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Bang, sini bang. Kalau abang seperti terus gue nggak kuat. Gitu kan. Ini bisa berantakan urusannya. Terus tolong dihijrahkan. Dihijrahkan. Karena tidak pernah diceritakan apakah bertengkar apa enggak gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu diberi wahyu oleh Allah agar Hajar dan Ismail itu dihijrahkan. Kemana? Ke Mekah. Gitu kan, di Mekah. Jadi dari sini ke Mekah. Ini jaraknya kurang lebih 1.200 km. Ismail masih orok. Naik onta. Sendirian? Ya enggak lah. Di sini ada jalan sutra di sini. Begitu ada kafilah mau ke Yaman, Nabi Ibrahim ikut, tapi berhenti di Mekah. Begitu sampai di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa tuh. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di sini, di tempat dekat rumahmu yang mulia. Gitu tuh. Masya Allah, luar biasa. Begitu setelah ditemani beberapa hari, Nabi Ibrahim pergi. Perginya ngeloyor aja tuh. Lalu punggungnya atau pundaknya dari belakang ditepuk sama Hajar. Bang, mau kemana? Gue mau pulang. Maksudnya? Iya, mau pulang kembali ke Palestina. Loh, apakah engkau meninggalkan aku dengan Ismail di sini hanya berdua dan itu disuruh oleh Allah? Nabi Ibrahim nengok. Ya, ini adalah perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau ini memang benar perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku dan Ismail. Pinter juga loh katanya. Pergi Nabi Ibrahim. Setelah beberapa waktu kemudian, kan diceritakan kan yang kita tahu tuh makanannya habis, terutama air. Nyari airnya di mana? Orang bilang itu nyari air kan. Logikanya kalau mencari air itu ya diceruk.
Masa nyari air itu di bukit? Nah, saya punya dugaan begini. Kenapa naik ke bukit Safa dan Marwah itu Hajar mencari pertolongan? Karena di balik itu kan ada jalan, ada jalan sutra di situ yang dilalui oleh para kafilah-kafilah. Gitu. Begitu sampai di Safa, "Hel, tolong aku, tolong." Nggak ada yang dengar. Lalu ke Marwah, "Tolong aku." Nggak ada yang dengar. Sampai 7 kali, lalu dia balik lagi. Takut itu Ismail ada apa-apa, balik. Ternyata ketika balik, di kaki Ismail sudah memancarkan air. Kemudian Hajar bilang, "Zam, Zam." Kumpul gitu. Nah, akhirnya disitulah Hajar hidup. Tapi entah bagaimana cara makannya, karena di situ nggak ada tetangga. Tetapi setelah peristiwa itu datang lewat tuh suku dari Afrika, dari Yaman. Ini Yaman itu di sini. Yaman. Begitu sampai di Mekah dia kehabisan air. Lalu dia melihat kok burung-burung pada terbangnya ke situ. Akhirnya dia datang sini. Dia punya insting kalau ada burung berarti di situ ada air. Gitu. Ada air. Dia datang. Oh, ada orang. 2 lagi, yang satu tua, yang satu masih kecil. Lalu ditanya, "Siapa kamu?" Ini. "Bolehkah kami minta air?" "Oh, silakan, monggo." Setelah dikasih air, dia bilang, "Bolehkah kami tinggal di sini?" Boleh, biar kita sama-sama tinggal di sini dan ramai. Akhirnya mereka tinggal di situ. Nah, kemudian akhirnya tuh Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri dari suku Jurhum, yang nanti akhirnya melahirkan keturunan namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Ismail itu sudah usianya 13 tahun, baru tuh Nabi Ibrahim pengen nengok. 13 tahun, bayangkan itu. Kangen sama anaknya, mungkin anak saya sudah remaja ya. Gitu. Datang, Masya Allah, ternyata di situ sudah rame. Di mana rumah Hajar, di mana rumah Ismail. Akhirnya ditunjukin tuh sama Jurhum, "No, sebelah sono." Ketemu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Istrinya kaget. "Ibrahim?" "Iya, Hajar." Wah, akhirnya disitulah melepaskan rindunya dengan istri dan anaknya. Ternyata pada saat Nabi Ibrahim melepaskan rindunya, turun perintah tuh untuk menyembelih Ismail. Kenapa? Kenapa harus disembelih? Karena begini, Mas sekalian. Kembali ketika Nabi Ibrahim pulang dari Mesir ke Hebron. Itu kan dapat duit banyak. Sebagai ungkapan rasa syukur dirinya kepada Allah, maka dia berkurban 1000 domba, 500 ekor sapi, 100 ekor onta. Semua orang kagum dengan Ibrahim, luar biasa. Sampai hari ini pun gak ada pemimpin di dunia yang beragama Islam berkorban sebanyak korbannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, waktu itu belum punya anak. "Tuan-tuan, jangankan 1000 ekor domba, 500 ekor sapi, 100 onta. Seandainya hari ini saya punya anak laki-laki dan Allah meminta aku untuk dikorbankan, pasti akan aku kurbankan." Nah, pernyataan itu ternyata ditagih oleh Allah tuh, agar anaknya yang baru ditemui itu, yang dirindukannya itu harus dikorbankan. Bilang itu Nabi Ibrahim kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, betapa ayah masih rindu kepadamu. Tapi hari ini aku mendapatkan perintah dari Allah untuk
menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Ismail meskipun itu baru ketemu, tapi Nabi Ibrahim berdoakan Rabbi habli minas sholihin, lalu dijawab oleh Allah, fabalaghnahu bi ghulamin halim, aku berikan kepadamu anak yang halim. Kalau anak yang soleh itu rajin, taat, pinter, cerdas, tapi kalau halim lebih dari itu. Ketaatannya kepada orang tua dan kepada Allah luar biasa. Maka dijawab oleh Ismail, ya abati, wahai ayahku, kalau ini memang perintah dari Allah, gitu, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya prosesi penyembelihan kan datang kan? Nabi Ibrahim memilih perintah Allah daripada kemudian memilih egonya. Sukses Nabi Ibrahim. Maka Bapak sekalian, setelah sukses itulah Nabi Ibrahim kembali lagi ke mana? Ke Hebron. Dan pada saat usia 100 tahun, ternyata istrinya itu selisihnya 9 tahun. Kalau Nabi Ibrahim itu usianya 100 tahun, berarti Sarah usianya berapa? 91 kan? 91 tahun Sarah mengandung. Lahirlah Ishak. Gitu. Lahirlah Ishak. Ketika Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah, diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Begitu Nabi Ismail punya anak Ishak, Nabi Ismail membangun Baitullah, rumah Allah atau masjid yang kemudian dikenal dengan Masjidil Aqsa. Oke? Paham sampai di sini? Jaraknya berapa? 40 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan membangun Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Oke? Nah, Nabi Ismail itu nanti akan keturunannya Nabi Muhammad. Kalau kita melihat seperti ini, kita mestinya tidak bukan melaknat kepada Bani Israel. Sebetulnya tidak semua Bani Israel itu buruk. Yang buruk itu yang disebut dengan Zionis. Gitu ya. Yang tanpa perasaan belas kasih ngebom jalur Gaza sehingga lebih dari 10.000 orang meninggal dunia. Itu 1 bulan. 40%-nya adalah anak-anak dan wanita. Masya Allah, luar biasa. Nah, oke, sekarang kita konsentrasinya ke Ishak. Ini Nabi Ibrahim kan? Ini Nabi Ibrahim. Lahir Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub itu diberi gelar oleh Allah Israel. Nabi Yakub diberi gelar oleh Allah namanya Israel. Israel itu bahasa Ibrani artinya orang yang berjalan, orang yang berjuang bersama Tuhan. Maka anak cucunya Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Bani itu artinya anak cucu. Israel itu Yakub, anak cucunya Nabi Yakub. Oke? Paham? Lalu Yahuda itu dari mana? Gitu kan ya? Nih. Nabi Yakub itu punya istri 4. Yang pertama Leah, yang kedua Rahel, yang ketiga Zulfa, yang keempat itu Balha. Itu Balha. Leah itu melahirkan 6 orang anak, laki-laki semua. Ruben, Samun atau dalam bahasa ininya Simon,
Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Yasakir, Yebulun. Itu dengan Lea. Dengan Rahel, Nabi Ibrahim punya anak dua, Yusuf dan Bunyamin. Menikah dengan Zulfa, punya anak dua, Ja'ad dan Asir. Dengan istri yang keempat, Balhah, yang paling muda nih, punya anak perempuan namanya Daan dan laki-laki namanya Naftali. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kehidupannya ternyata Nabi Ibrahim mencintai Yusuf terlalu berlebihan. Maka anak-anak dari Leah ini nggak suka. Sehingga Yahuda ini berinisiasi, udahlah bunuh aja. Tapi Ruben bilang, anak pertama, anak sulung bilang, janganlah, dia juga adik-adik kita juga. Gitu. Ini bilang, berdua nih, gimana kalau kita buang saja? Buang di mana, kata Simon. Lewi bilang, ceburin aja ke sumur. Gitu. Nanti biar ada yang menemukannya. Pada saat sebelum dijeburin ke sumur, Ruben itu pergi. Padahal melarang tuh. Ini kan anak pertama punya pengaruh yang besar kan. Janganlah gitu. Ternyata begitu sudah datang kembali, Yusuf sudah dijeburin ke sumur. Tapi anehnya ditungguin tuh. Sebelum kembali kemudian membawa bajunya Yusuf kan, yang dilumuri dengan darah domba. Begitu ada musafir datang mau minum, ngambil timba, jeburin ke dalam, yang didapat bukan air tapi orang. Apa kata mereka? Tur, itu budak saya tuh, bilangnya budak. Kalau kamu mau bayar sama kami. Akhirnya bayar. Setelah dibayar, dibawa ke Mesir. Oke ya. Nah, Bapak sekalian, di sini ada Yahuda. Ini cikal bakalnya Yahudi dari sini. Ruben itu anak sulung yang punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak sekalian, Ruben itu menyelingkuhi istri ayahnya yang keempat dengan Balha. Gitu. Akhirnya status anak sulungnya dicabut, diberikan kepada Simon dan Lewi. Nggak mungkin, karena dianggapnya nih orang yang nggak dipercaya. Akhirnya jatuh ke Yahuda. Nah, ini yang punya hak anak sulung meskipun anak keempat, maka dia perannya begitu sangat besar, sehingga seluruh suku ini dari 12 orang yang kemudian terus ke sini ke bawah, itu lebih suka dibilang Yahudi. Yahudi itu artinya pengikut si Yahuda. Gitu ya. Karena sangat berpengaruh dalam kehidupan Bani Israel, maka agamanya pun disebut dengan agama Yahudi. Begitu tuh. Coba bayangkan. Nabi Yusuf keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Bunyamin Nabi Yunus. Lewi itu nanti keturunannya Musa, Harun, Ilyasa. Yahuda itu Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan Isa. Ini nabi-nabi Bani Israel. Nabi. Bayangkan nih, Nabi Ibrahim punya anak Ishak 1, 2, cucunya Yakub kan? 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nabi dan rasul itu dari Ishak. Gitu, dari Ishak. Kalau dari Ismail cuma 1. Gitu, cuma 1. Gitu ya, sisanya kan di atas Nabi Ibrahim, anak-anaknya Nabi Nuh. Ketika seperti ini 12 nabi dan rasul yang dikenal oleh umat Islam, maka Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Oke. Kita kembali lagi. Ketika mereka iri dengan Yusuf, akhirnya sepakat mereka membuang Yusuf ke dalam sumur.
gitu ya, masukin ke dalam sumur. Ditemukan oleh orang, kemudian dijual. Dijual kemana? Kepada orang-orang ini, lalu sampai di Mesir. Sampai di Mesir. Ini Bapak dan Ibu, rute dari Palestina menuju ke Mesir. Tapi pada saat Nabi Musa membebaskan Bani Israel itu nggak lewat sini, tapi lewatnya sini, beda jalur, gitu ya, beda jalur. Nah, akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf pun menjadi tangan kanan Raja Mesir. Tepatnya itu menjadi, katakanlah itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ini Mesir. Nah, ini Sungai Nil, Bapak Ibu. Sungai terpanjang di dunia. Udah pernah ke sini apa belum? Belum? Yaudah, nanti saya ajaklah. Pergi haji nggak bisa. Kecuali kalau sudah haji, pulang ke Indonesia, pergi lagi ke sana. Kalau umroh bisa. Saya kadang-kadang bawa umroh itu plus Mesir. Gitu. Tapi bukan kesininya ya, di sini. Jadi kehidupan di Mesir itu yang ramai ya sepanjang Sungai Nil di sini. Di sini. Kalau sana sudah padang pasir. Kalau ini yang padat penduduknya di sini. Nah, Luxor itu dataran tinggi. Kalau di sini kayak di puncak nih. Di Luxor. Gitu ya. Di sini banyak. Saya dari Kairo ke Alexandria nih. Itu sepanjang jalan yang namanya kebun mangga. Tapi mangga itu mangga dari Indonesia, ditanam tumbuh. Konon dibawa oleh Presiden Soekarno waktu itu. Itu mangganya luar biasa. Kalau di sini kayak mangga apel kali ya. Itu warnanya merah, hijau, kuning. Gitu. Kalau jeruk banyak sekali itu. Gitu ya. Nah, ternyata saat itu Palestina sedang dalam kondisi paceklik. Maka Nabi Yakub bilang kepada anak-anaknya tadi, sok pergi ke Mesir, beli makanan. Kalau enggak kita kelaparan. Akhirnya datang itu semua, ini ya, kecuali Bunyamin. Ini, kecuali Bunyamin. Semuanya datang. Lalu mereka datang menemui menemui Nabi Yusuf untuk beli makanan. Nabi Yusuf kaget, loh, ini kan Kang Ruben, ini kan Kang Lewi, ini kan Kang Yahuda. Alhamdulillah gitu. Tapi Nabi Yusuf diam saja tuh, diam. Nah, begitu sudah ini dipanggil, tuan-tuan, kemari. Anda sebetulnya dari mana? Kami ini dari Palestina. Anda sebetulnya berapa saudara? Kami bersebelah saudara. Yang terakhir diajak apa enggak? Enggak, karena enggak boleh sama bapak kami. Bapak kami masih sedih dengan anaknya yang hilang, yang bernama Yusuf. Oh, ini aja ya. Kalau kamu nanti sudah habis yang sudah dibeli, kami tidak izinkan kamu datang kembali membeli kecuali adikmu yang terakhir dibawa kemari. Waduh, kalau itu berat tuan syaratnya. Emang kenapa? Ayah kami pasti nggak setuju, karena ayah kami tidak akan bakal mengizinkan adik kami yang terakhir itu ikut. Ya sudah, kalau kayak gitu nggak perlu datang kembali ke sini. Tapi Tuhan, kata mereka, kami akan upayakan. Next time akan saya bawa. Oke, silakan pergi. Pergi pulang tuh. Sampai di Hebron bilang sama Yakub, ayah, ini persediaan itu hanya untuk sebulan. Sebulannya akan datang, nggak mungkin kita dapat. Kecuali ada syarat. Apa syaratnya?
Dia minta Bunyamin untuk diajak. Bunyamin untuk diajak. Nabi Yakub itu dalam hati sudah punya firasat gitu. Tapi menolak awalnya itu. Jangan nanti kamu ceburin lagi ke sumur, nanti hilang lagi gitu kan. Enggak, pokoknya janji gitu. Akhirnya di bulan berikutnya dibawa itu si Bunyamin. Wah, Nabi Yusuf senang. Oh iya benar, itu adalah adik saya itu. Akhirnya Yusuf bilang, tolong itu dilebihkan, diskon deh 25% katanya gitu. Dikasih, tapi jangan lupa tuh karungnya anak yang kecil itu dikasih sesuatu, benda yang benda apa, katakanlah itu emas gitu ya, atau di situ disebutnya apa ya, apa, piala gitu, piala. Baik Tuan gitu. Begitu sudah selesai, kemudian sudah silakan. Nabi Yusuf bilang sama satpam, Pak, tolong begitu mau keluar dari pintu gerbang cek. Untuk apa Tuan? Kalau ada di antara mereka yang karungnya ada piala, nggak boleh pergi, harus dibawa ke sini, ditahan. Baik Tuan. Bener tuh, mereka lagi seneng-senengnya udah pulang bawa diskon 25% pula gitu kan. Dicegat sama satpam. Berhenti. Ada apa Tuan? Kami harus memeriksa kalian. Emang kenapa? Jangan-jangan di antara kalian itu adalah pencuri. Mana mungkin kami pencuri. Ya yang namanya pencuri nggak ngaku pencuri, kata satpam itu. Harus digeledah. Akhirnya digeledah. Satu persatu, sengaja Bunyamin itu di terakhir. Begitu kantongnya Bunyamin digeledah, bener. Kata satpam, apa gue bilang lo? Ini buktinya bahwa salah satu di antara kalian itu pencuri, tapi kami nggak mencuri. Bla bla bla, berdebat. Nggak, ini aturan negara. Barang siapa yang mencuri nggak boleh keluar dari Mesir. Akhirnya keluar, pulang mereka. Bunyamin diajak ke istana, lalu disuruh mandi dulu. Udah mandi tuh, kasih baju, suruh duduk. Yusuf datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam keadaan ketakutan itu si Bunyamin, Bun, lu nggak kenal sama gue gitu kan? Lu nggak kenal sama gue? Enggak. Gue ini kakak lu. Maksudnya, gue ini Yusuf. Nggak mungkin. Yusuf sudah dibuang ke sumur, sudah menjadi budak. Lu nggak percaya sama gue ya? Gitu. Gue ini Yusuf. Bener Kang, gitu kan? Iya. Akhirnya berpelukan itu. Dah, kamu diem di sini saja. Kamu mau minum apa? Coca-Cola, Fanta, kopi, atau jus melon gitu kan. Ya wis Kang Nyong tak apa sajalah, yang penting saya seneng hati ini gitu. Sementara yang tadi Ruben dan adik-adiknya itu kembali ke Palestina, lapor sama ayahnya. Apa kata Yakub? Bener kan? Ternyata kalian tidak bisa amanah, tapi bla bla bla, nggak bisa pokoknya, nggak bisa. Gitu. Ada syarat lagi enggak untuk ngambil ini? Ada syarat lagi apa enggak? Enggak. Ya sudah, nanti kalau ini sudah habis, kalian mesti harus menjemput itu Bunyamin. Apapun yang terjadi, baik. Datang lagi itu ketiga kalinya. Dia lapor sama Yusuf. Bunyamin disimpan itu, suruh tidur di kamar. Gitu. Ada apa lagi? Tuhan, kami ingin mengambil adik kami Bunyamin. Gak bisa. Dasar kamu, itu dimarahin itu. Dasar kamu pembunuh, kamu bla 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 gitu kan. Sudah puas, tapi hati Nabi Yusuf ketawa-ketawa karena mereka yang dulunya bengis ternyata udah ciut itu mukanya gitu kan. Nah, gini aja deh. Saya sudah kenal dengan kalian. Kalian dulu adalah orang yang pernah membuang adiknya di dalam sumur. Loh, kok Tuhan tahu?
dan kalian membiarkan adiknya itu dibeli oleh orang, kemudian dijual menjadi budak. Loh, kok Tuhan tahu? Ya iya, karena aku Yusuf. Hah? Yusuf yang benar gitu? Benar. Nah sekarang begini, saya sudah memaafkan. Sekarang tolong pulang. Bawalah bajuku, lalu tempelkan ke muka ayah kita. Setelah itu bawalah ayah dan ibu kita ke sini. Akhirnya pulang. Benar, Nabi Yakub bilang, oh perasaanku sejak awal kalian pergi ke Mesir, lalu minta agar Bunyamin diajak. Saya sudah punya perasaan kalau Yusuf itu ada di Mesir. Yuk kita berangkat. Berangkat tuh. Berangkat. Begitu sampai di istana, mereka kemudian memberikan penghormatan sesuai dengan mimpinya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. Gitu kan? Matahari dan bulan. 11 bintang itu saudara-saudaranya 11. Lalu matahari itu Nabi Yakub, rembulan itu ibunya. Setelah mereka memberikan penghormatan kepada Yusuf, Nabi Yakub disuruh duduk di singgasana sama ibunya. Lalu Nabi Yusuf gantian yang memberikan penghormatan. Akhirnya mereka tinggalkan tuh, nggak balik-balik ke Palestina karena udah seneng. Itu zamannya Nabi Yusuf. Coba kalau kita lihat kembali ke sini, kira-kira berapa lama ini zamannya Nabi Yusuf sampai zamannya Nabi Musa alaihi salam, itu sudah ratusan tahun, sehingga mereka ini beranak pinak di Mesir. Sampai jumlahnya di dalam buku yang saya baca itu 600.000 keturunannya Nabi Yakub di Mesir. Yang namanya pendatang itu biasanya lebih sukses daripada pribumi. Fir'aun memandang ini kurang ajar nih, jangan-jangan ekonominya mau dikuasai oleh orang asing ini. Akhirnya Fir'aun membuat kebijakan agar semua harta Bani Israel itu dirampas sehingga mereka miskin. Begitu miskin kan butuh makan. Oke, Bani Israel boleh bekerja membuat piramid, tapi menjadi pekerja kasar, rodi yang dibayar dengan sedikit. Nah, pada saat terjadi itulah kemudian Raja Fir'aun ini bermimpi kalau kekuasaannya itu akan ada yang mendongkel. Siapa? Dari Bani Israel. Maka kebijakannya adalah setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Tapi ternyata kebijakan itu berlaku, tapi nggak berlaku kepada Nabi Musa kan. Yochebed, ibunya Nabi Musa, ketika melahirkan Nabi Musa bingung, waduh kalau begini Musa mau dikemanain? Gitu, mau dikemanain? Akhirnya Allah mengilhamkan kepada Yochebed agar putranya itu yang baru lahir dilarungkan ke Sungai Nil. Itu semuanya skenario Allah tuh. Terdamparnya di mana? Di pemandian raja. Ditemukan oleh siapa? Istrinya Fir'aun, Raja Mesir yang kesekian gitu ya. Ditemu. Siapa? Asia. Asia itu istrinya Fir'aun yang beriman dan belum punya anak karena nggak bisa disentuh pula itu sama Fir'aun. Dia pulang bilang, abang, aku nemu bayi ini, bayinya lucu gitu. Akhirnya Asia itu memberi nama Musa. Musa itu artinya air, bayi yang ditemukan di air, Musa. Nabi Musa nangis karena lapar kan, pengen nyusu. Dipanggillah banyak orang, nggak mau juga tuh. Nggak mau. Akhirnya Fir'aun bikin spanduk, dicari perempuan yang bisa menyusui bayi saya. Bayi saya, Fir'aunnya bilang itu bayi saya. Nanti Nabi Musa itu gelarnya adalah Prince of Egypt, gitu. Prince of Egypt itu artinya putra mahkota Mesir, gitu. Putra mahkota Mesir.
ternyata dilihat sama kakak Nabi Musa namanya Maryam. Wah, kalau begitu saya mau lapor sama ibu. Akhirnya lapor, Bu, ada berapa? Ya sudah, nyong tak mangkat mana gitu nyong. Saya mau pergi ke sana. Bener. Tapi Fir'aun dan sekutunya nggak tahu kalau itu ibunya Nabi Musa. Begitu dipeluk sama ibunya, ibunya nangis juga tuh. Nyusu sekenyang-kenyangnya tiap hari ketemu. Itulah ketika Allah membuat rencana. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin rencana, bikin apa saja, tapi rencana Allah itu jauh lebih baik. Lalu skenario Allah berikutnya Nabi Musa, mungkin Allah bilang gini, lo kalau enak-enak saja di istana nggak bakalan jadi nabi ini, nggak bisa membebaskan Bani Israel. Akhirnya kan peristiwa pemukulan yang dilakukan Nabi Musa kan, Nabi Musa pergi ke Madian. Di Madian ketemu Su'aib. Ditanya, lu dari mana Tong? Saya dari Mesir, Tuan. Bapakmu siapa? Imron. Terus bapaknya Imron siapa? Ini. Sampainya ke Ibrahim. Lah, ya wis konta anaknya dewek kok gitu kan. Kamu mah bukan yang lain saudara. Karena Nabi Ibrahim setelah menikahi Hajar dan setelah punya Nabi Ishak itu kawin lagi sama seorang perempuan namanya Kintara. Nah, Kintara itulah nanti yang keturunannya salah satunya Nabi Su'aib. Ya wis, karena kamu sebetulnya masih saudara jauh, daripada kamu pergi ke Mesir lagi dicari sama Fir'aun, mendingan kamu kawin aja sama anak saya. Sok pilih, mau yang pertama atau yang terakhir. Nabi Musa pilih yang pertama. Setelah 10 tahun punya anak, dombanya banyak, Nabi Musa kangen pulang kampung tuh akhirnya. Kangen pulang kampung. Ini Bani Israilnya sudah diperbudak ya, pulang kampung. Di tengah jalan diberikan wahyu oleh Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tugasnya satu, membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Nabi Musa bilang, bagaimana mungkin ya Allah, orang saya sendiri jadi ini DPO gitu kan, DPO artinya tahu daftar pencarian orang, kan masih dicari sama Fir'aun, nggak lupa itu. Lalu saya juga nggak mampu berdiplomasi. Ya sudah, gampang. Maumu apa? Saya minta, ya Allah, aku minta agar kakakku Harun juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menemani diriku. Baik kalau begitu. Nabi Harun pun diangkat menjadi Rasul. Nabi Harun itu orang yang ahli diplomasi. Gitu. Sementara Nabi Musa enggak. Tapi yang diberikan mukjizat kan Nabi Musa kan? Datang tuh ke Mesir, bertemu dengan Fir'aun di kerajaannya. Loh, Musa, setelah sekian puluh tahun kamu baru ketemu lagi, mestinya kamu harus dihukum mati karena telah berbuat keburukan. Entar dulu, itu masa lalu. Tapi sekarang saya sudah berbeda. Saya sudah dicoret dari Prince of Egypt. Tapi tidak masalah, tidak ada masalah. Saya diangkat oleh Allah, Tuhan alam semesta, untuk menjadi Nabi dan Rasul dan meminta kepadamu agar bertaubat dan bebaskan Bani Israel. Marah itu si Fir'aun. Musa, di Mesir itu nggak ada Tuhan kecuali aku. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Gitu. Lalu Tuhanmu itu siapa? Yuhyi wa yumit, yang mematikan dan menghidupkan. Kalau itu mas saya juga bisa. Tolong itu bawakan 2 tawanan sini. Dibawa, yang satu dibunuh, yang satu biar. Tuh kan bisa. Lalu Nabi Musa bilang, Tuhanku adalah yang menciptakan malam dan siang. Itu kalah diplomasinya. Sampai akhirnya beradu dengan tukang sihir gitu kan. Nabi Musa menang. Dan pada akhirnya Bani Israel pun dibawa oleh Nabi Musa keluar dari Mesir menuju ke Hebron, ke Kanaan. Gitu, ke Kanaan. Balik maning tuh. Sampai beranak pinak, kemudian muncullah
keturunan Bani Israil namanya Dawud dan Sulaiman, menjadi nabi dan raja, gitu kan ya? Menjadi nabi dan raja. Yang pada akhirnya Bapak sekalian, setelah Bani Israil itu tinggal di sini, maka pada tahun ini, pada tahun 597 Masehi, orang Bani Israil itu, orang Yahudi, diusir dari Palestina oleh Raja Nebukadnezar. Pada tahun 605 Masehi, sebelum Masehi, kemudian terjadi pertempuran yang kemudian orang Yahudi kemana-mana, sehingga pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Palestina, pergi. Nah, pada saat setelah Perang Dunia Kedua, ketika Turki Utsmani dikalahkan, Palestina nggak memisahkan diri. Yang lain itu memisahkan diri karena semua negara-negara Islam itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Sementara Palestina nggak memisahkan diri. Maka begitu selesai Perang Dunia Kedua, yang punya otoritas atas Palestina itu adalah Inggris. Lalu diberikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi comeback ke situ, balik maning gitu kan, balik lagi ke situ. Awalnya diberikan tempat yang sedikit, tapi lama-lama kok ngelunjak. Keturunan Arab dari Bani Ismail yang sudah tinggal di situ diusir sampai hari ini. Maka sekalian, nih, yang tadinya yang kuning itu dimiliki oleh yang Palestina, tapi ternyata pada akhirnya tinggal segini doang tuh. Ini Gaza. Gaza itu paling sepertiganya DKI Jakarta. Kalau enggak ya seperti Jakarta Selatan lah, gitu. Sisanya itu tepi barat yang tadinya gini sudah diduduki oleh Bani Israil sampai hari ini, gitu ya. Ini belum selesai. Nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? Cukup ya? Oh ada, silakan. Satu. Ini masalahnya kan kita ada pemboikotan masalah produk-produk Israel. Kalau saya sih menanya dengan dampak di Indonesia, seperti misalnya McD, KFC itu kan Starbucks, Joda sepi ya kan. Kita dampaknya lama-lama kan nanti dia akan bangkrut kan. Nah nanti karyawannya itu paling enggak kan harus mencari kerja atau jadi pengangguran seperti itu kan. Nah itu gimana gitu dampak di perekonomian Indonesia? Ya itu resikonya memang di situ. Untuk saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan bukan milik Yahudi sih sebetulnya, yang produknya itu dari Yahudi, otomatis akan terjadi PHK. Tapi saya kira sih itu tidak akan lama lah. Ketika misalnya Yahudi keluar dari Gaza dan perang selesai, itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi itu memang kita kan sering mengalami kayak gitu kan, beberapa kali bahkan. Beberapa kali. Harapannya sih bisa berdamai, Palestina bisa punya negara sendiri, Israel juga bisa punya negara sendiri. Kenapa? Karena masing-masing kan satu buyut, namanya Ibrahim kan, namanya Ibrahim. Ishak itu lahirnya di Palestina, Ismail itu lahirnya juga di Palestina, gitu kan? Gitu. Kalau mau menuntut asal negaranya bukan Palestina tapi Irak Selatan, mestinya kan baliknya ke situ. Mau balik lagi ke asal mula negeri nenek moyangnya Nabi Ibrahim, itu ya di Irak Selatan, bukan di sini, gitu. Bukan di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih harus saya jelaskan biar lebih detail ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.